retret bagi sahabat di gereja. Kalau Anda yoga atau meditasi bagi kita-kita. Jadi ini musim turbo didorong. Tapi Anda didorong naik kalau pertama tertarik dengan spiritual, yang kedua berjumpa guru, yang ketiga paling penting melaksanakan instruksi guru. Ya. Di Zen ada cerita begini, cocok buat Anda yang tidak sabar. Suatu hari ada murid Zen yang tiap hari nggak ada pekerjaan lain terkecuali meditasi duduk gitu. Berhari-hari nggak bangun-bangun, hanya bangun minum air, makan dulu lagi. Ya, datang gurunya persis jadi kadang muridnya duduk di sini meditasi, gurunya di sini gosok-gosok batu keras-keras, krosok, pokoknya gangguin, krosok. Guru ngapain? Lagi gosok-gosok batu. Ngapain batu digosok? Biar batunya berubah jadi cermin. Mana mungkin batu digosok jadi cermin? Sama dengan kamu. Mana mungkin mengalami pencerahan hanya duduk meditasi? Ya, tidak mungkin kita mengalami pencerahan hanya duduk meditasi. Anda harus didorong dengan duka, oleh sial, oleh rasa sakit. Rasa sakit ini Anda membawa ke wihara ini. Rasa sakit ini Anda membuat bertahan sampai hari ini. Ya. Jadi makanya ada 3 gerbang menuju kebijaksanaan. 3 gerbang, tidak 1 gerbang. Pertama, learning itu belajar. Seperti Anda mendengar sekarang, learning. 3 gerbang pencerahan. Learning, belajar. Mau mendengarkan guru, mau baca buku suci, dengarkan visi, terserah. Yang penting itu pertama belajar. Setelah pintu belajar itu pintu contemplating itu merenung. Kenapa saya sedih? Kenapa saya sendiri? Kenapa saya sakit? Kenapa saya kesepian? Dan merenung. Dan kontemplasi terjadi kalau Anda menghubungkan antara apa yang Anda pelajari sama apa yang Anda laksanakan. Guru saya bilang, there should not be any gap between the teaching and your mind. Jadi kontemplasi berhasil kalau tidak ada lagi kesenjangan antara pikiran kita sama pelajaran kita. Saya sering ditanya anak muda, kemarin juga ada yang minta dia menggunakan teknik ini begini. Saya bilang boleh. Saya nggak ngaku orang. Ya, sebuah teknik dihitung baik kalau dia membuat pikiran Anda semakin kalem dari hari ke hari. Semakin tenang. Tekniknya apa saja? Ya, a technique of meditation is considered to be good if it is able to subdue your mind. Jadi sebuah teknik disebut baik, membuat Anda bertumbuh kalau bisa membuat batin dan pikiran Anda tambah sejuk dari hari ke hari. Tidak harus teknik seperti saya, tidak harus. Saya tidak kaku orang. Jadi kenapa duka itu ada? Yang mesin turbo yang mendorong kita naik. Bahkan para nabi pun didorong naik oleh duka. Ya. Anda sudah didorong dan sampai di sini. Ya. Pasti ada yang bertanya, apa sebabnya duka? Paling penting. Ya, sebabnya duka apa? Yang penting. Yang pertama duka, ya. No doubt, tidak ada keraguan karena kita semua duka dengan berbagai macam variasi. Saya sudah menginterview lebih dari 10 dari Anda. Kalau di interview tidak ada cerita lain terkecuali cerita duka. Ya, sampai nangis semuanya duka. Nggak cerita duka, semuanya duka. Ya, jadi jangan takut, jangan merasa sendiri karena kita semua berduka. Entah orang tua pemarah, suami pemarah, istri pemarah, anak yang nggak bisa juga, tapi semuanya duka.
Semuanya biar Anda nggak berkecil hati. Cuma duka bukan racun, duka bukan hukuman, duka tidak negatif. Duka hanya mesin turbo yang mendorong kita naik. Sebabnya duka, itu bagian kedua sekali. Sebabnya duka. Ya, sebabnya duka itu kalau dicari banyak sekali sebabnya. Tapi di antara semua sebab ada satu yang sangat kuat faktornya. Faktor terpenting dari kenapa kita duka adalah kita gagal melihat the ultimate reality. Kita gagal melihat realita yang maha utama itu. Ya, ultimate reality. Di agama tertentu dia disebut Tuhan, di agama lain disebut Allah. Tapi di Buddha dia disebut Praticca Samuppada. Siapa yang gagal melihat di ultimate reality, saya lebih suka menggunakan bahasa universal. Saya sebut ultimate reality, dia mengalami duka. Ciri orang yang gagal melihat di ultimate reality sederhana. Dia menggenggam yang positif, menendang yang negatif. Suami kaya itu kan positif, digenggam. Oh, jangan sampai kehilangan suami kaya. Bila mana perlu Anda bertempur sama orang lain biar suami yang kaya tidak kehilangan. Yang positif Anda genggam. Istri cantik Anda genggam habis-habisan. Bila mana perlu istri cantik tidak boleh punya privasi. Ya, bila mana perlu itu bagian tengahnya kita gembok pakai gembok emas. Saking kedap-kedapnya saya kedap. Makanya dulu saya mengagumi teman-teman yang istrinya cantik. Belakangan baru saya tahu semakin cantik istrinya semakin menderita suaminya. Sampai digembok-gembok segala macam tidak boleh. Jadi yang positif kita genggam habis-habis. Itu makanya orang kaya punya penderitaan. Apa penderitaan orang kaya? Takut kehilangan kekayaannya. Suami beristri cantik punya penderitaan, takut kehilangan istrinya. Kalau orang miskin penderitaannya apa? Nggak bisa makan. Jadi, ya, ciri orang belum melihat di ultimate reality yang positif digenggam. Sehat digenggam, nggak boleh perlu ini sehat. Ya, harus selama-lamanya sehat. Kalau ada pil yang bisa membuat kita sehat selama-lamanya, itu mahal sekali harganya. Dibeli semua. Bila mana perlu kita ngerampok biar sehat selama-lamanya. Tapi pilnya tidak ada. Jadi yang positif digenggam habis-habis. Tapi tolong dicatat, yang positif semuanya kadang datang, kadang pergi. Penderitaan terjadi tatkala yang positif hilang, kesehatan menghilang, kesuksesan menghilang. Istri yang tadinya penurut jadi cerewet. Tidak ada istri yang penurut selama-lamanya, tidak ada. Robot ada penurut selama-lamanya. Tidak ada. Persoalan waktu istri kita menopause, jadi cerewet, banyak maunya, itu kemana. Jadi ciri orang yang belum melihat di ultimate reality, yang positif digenggam. Pacar harus baik, harus lembut, tidak boleh pemarah, tidak boleh ada salahnya. Itu mirip dengan lucu-lucuan biar dimarahin. Ya, karena lucu-lucuan jangan marah. Tatkala saya muda, saya tanya kakak saya, "Kak, apa ciri istri yang baik?" Pertama, cantik. Kenapa cantik? Biar kamu nggak lirik orang. Yang kedua, anak orang kaya. Kenapa? Kurang-kurang ada yang didorong. Yang ketiga, wanita karir. Kenapa? 2 amplop jadi 1. Yang keempat, dahsyat tempat tidur. Kenapa? Biar nggak nyari-nyari lagi. Yang kelima, kalau lebaran pembantu pulang bisa disuruh ngepel. Anda tahu, jangankan dulu, sampai hari ini tidak ada wanita begitu, tidak ada. Tidak ada. Kalau wanita cantik, anak orang kaya, wanita karir, pembantu pulang, kita ngepel dulu. Itu lucu
kelucuan ini contoh manusia menderita yang tidak melihat di ultimate reality. Gagal melihat di ultimate reality. Semuanya mau yang baik, yang positif, yang penyabar. Mana ada? Mana ada? Nggak ada itu. Jadi ciri pertama orang yang menderita gara-gara belum melihat di ultimate reality adalah yang positif digenggam. Tuhan mau, setan tidak mau. Buddha mau, Mara tidak mau. Itu orang yang menderita. Nah ini kenapa kita menderita yang positif. Cuaca terang, bagus sekali. Begitu hujan ngedumel. Ini baru hujan tidak sopan. Tidak tahu kita lagi meditasi, dia hujan pun disebut tidak sopan. Ya, jadi yang positif digenggam. Ciri kedua manusia yang belum melihat di ultimate reality, belum melihat pratitya samuppada adalah yang negatif ditendang. Itu sebabnya istri cerewet dibenci, suami pemarah dibenci, anak-anak nakal dibenci, ya, koruptor dibenci, yang negatif ditendang. Tapi tolong dicatat, yang negatif pun kalau lagi putaran waktunya datang, dia datang. Saat sakit, dia sakit. Saya kadang nanya Pak Gede, pernah sakit? Pernah, ada badan manusia nggak pernah sakit. Pernah. Ada tetangga saya tanya Pak Gede, pernah sedih? Pernah, mana ada perasaan nggak sedih? Semuanya pernah. Kalau putaran waktunya sakit atau sedih datang, dia datang. Sesederhana hujan. Kalau musim hujan ya hujan. Sehingga kenapa Anda dan saya dalam duka, kita belum melihat di ultimate reality. Ciri orang belum melihat di ultimate reality. Yang positif digenggam, yang negatif ditendang. Ya. Terus terang untuk biar komplit, biar saya nggak dimarahin. Ini kalau ada guru di sini saya marahin yang komplit itu rumit. Tapi nggak usah dicerna dalam-dalam nanti botak kayak saya. Tapi saya harus kemukakan karena harus saya kemukakan biar nggak dimarahin. Hukum pratitya samuppada itu isinya 12. Biar jelas ya. Yang pertama ignorance bahasa aslinya moha, bodoh. Ignorance, bodoh, ya. Karena bodoh kita kemudian bodoh ini yang tadi ya, yang positif digenggam, negatif ditendang itu bodoh. Karena bodoh kemudian Anda mempunyai bibit-bibit karma untuk terlahir. Jadi karena bodoh ada karmic formation bahasa Inggrisnya, bibit-bibit karma yang membuat kita terlahir kembali. Bodoh, terus ada bibit-bibit karma, karmic formation. Karena ada bibit-bibit karma, kemudian kita memiliki kesadaran dualistik. Kesadaran dualistik itu benar, salah, baik, buruk, suci, kotor, Tuhan, setan. Kesadaran dualistik. Kesadaran dualistik inilah yang membentuk yang keempat, yaitu nama dan rupa. Ada saya, ada Pak Gede Lastre, ada Darmin, ada Budi Santoso. Nama dan kita terpisah di nama dan rupa. Nama dan rupa ini menciptakan 6 lubang di tubuh kita. Mata, telinga, hidung, lubang-lubang itu. Karena 6 lubang ini, karena ada mata, telinga, dan lain-lain, kita melakukan kontak dengan orang lain. Kontak. Dari kontak lahir perasaan, dari perasaan lahir grasping. Grasping apa tiga? Grasping. Menggenggam. Menggenggam. Karena menggenggam, Anda lahir craving. Craving itu kayak keserakahan. Ya. Karena craving inilah Anda lahir jadi manusia. Setelah lahir mati lagi karena semua lagi gitu. Jadi komplit ya, biar saya nggak dimarahin sama guru yang hadir di tempat ini. Tapi tugas seorang guru yang penting, yang rumit itu disederhanakan. Ya.
Sederhana. Saya sederhanakan yang 12 itu jadi 3 sekarang.